Legenda Barcelona berikan dukungan untuk Xavi. Legenda Barcelona, Thierry Henry memberikan dukungan kepada Xavi Hernandez akan mengundurkan diri. Dalam diskusi tersebut, Henry dengan tegas mendukung upaya kepelatihan Xavi di Barcelona, terutama di musim yang ditandai dengan kritik substansial yang ditujukan kepada sang manajer. Saya terkejut dengan pekerjaan yang telah Anda lakukan. Saya tidak peduli apa yang orang katakan. Anda memenangkan La Liga, jadi banggalah. Saya tahu Anda memang demikian, kata legenda Barcelona. Xavi sudah menegaskan akan meninggalkan posisinya di Barcelona pada akhir musim. Sejauh ini, meski terdapat kaitan dengan perpindahan ke Timur Tengah, belum ada kepastian saat ini. Berbicara mengenai pemikirannya, Henry menambahkan bahwa pengetahuan sepak bola Xavi sangat fenomenal sehingga hanya Pep Guardiola yang berada di atasnya dalam hal tersebut. Otakmu, bagiku, adalah yang kedua. Saya pikir satu-satunya yang saya tahu di atas Anda adalah Pep dalam hal cara Anda menonton sepak bola. Jadi saya harap Anda segera kembali dan kami akan segera menemui Anda di lapangan. Saya tahu Anda masih punya musim dan sebagainya. Tapi Anda tahu apa yang saya bicarakan. Jadi tolong cepat kembali. Menanggapi apresiasi Henry, Xavi pun membalasnya dengan mengatakan, "Titi, aku sangat mengapresiasi perkataanmu. Kamu tahu aku sangat mencintaimu. Kamu memberikan pengaruh yang besar di Barca dan kamu banyak membantu kami. Kamu adalah teman terbaik." When there's so many things that I keep in my mind, I hang around people I don't even like. If they can be happy and walk with a smile. Oh. Batas gaji La Liga diperbarui, Barcelona makin terpuruk. La Liga telah merilis batasan gaji terbaru mereka setelah memperbaruinya untuk memperhitungkan bursa transfer musim dingin. Angka-angka yang diperbarui tidak mengalami perubahan besar untuk sebagian besar klub, mengingat kurangnya bisnis yang dilakukan. Angka-angka baru yang dirilis adalah jumlah yang boleh dibelanjakan klub saat ini sebelum pembatasan diberlakukan oleh La Liga. Tim hanya diperbolehkan membelanjakan 50% dari apa yang mereka simpan dan peroleh sejak saat itu. Jika klub melampaui batasan yang diizinkan, mereka tidak akan diizinkan mendaftarkan pemain baru. Barcelona tentu saja menjadi berita besar, karena batas gaji mereka terus menurun karena situasi ekonomi mereka. Presiden Joan Laporta telah berjanji bahwa klub tidak akan lagi tunduk pada pembatasan tersebut musim depan. Namun batas gaji mereka telah turun dari 270 juta euro atau sekira 4,57 triliun rupiah menjadi 204 juta euro atau sekira 3,45 triliun rupiah, yang menempatkan mereka pada sekitar setengah dari pembelanjaan sebenarnya, yang diyakini hanya di atas 400 juta euro atau sekira 6,77 triliun rupiah. Pemain seperti Vitor Roque, Gavi dan Inigo Martinez juga perlu mendaftar ulang musim depan. Jules Koundé tidak berpikir untuk meninggalkan klub di tengah pantauan Chelsea dan Arsenal. Bek tengah asal Prancis ini menandatangani kontrak dengan Barcelona pada musim panas 2022 dengan harga hampir 60 juta euro. Namun gagal memberikan pengaruh yang bertahan lama di klub, terutama di posisi bek tengah. Xavi sebagian besar hanya menggunakannya sebagai bek kanan, posisi yang tidak disukai Koundé, dan juga vokal dalam hal yang sama. Laporan mengaitkannya dengan kepergiannya pada musim panas. Dengan Barcelona berharap dapat mengumpulkan setidaknya 100 juta euro melalui penjualan pemain pada bulan Juni. Koundé, sementara itu, telah menarik minat dari Liga Premier, dengan nama Chelsea diperiksa. Namun, menurut laporan Mundo Deportivo, Koundé belum ingin meninggalkan Barcelona musim panas ini. Laporan tersebut mengonfirmasi bahwa Chelsea telah mengirimkan pengintai ke Stadion Diego Armando Maradona kemarin untuk menyiapkan laporan tentang Victor Osimhen, tetapi juga tentang Koundé. The Blues ingin mengontraknya untuk menggantikan Thiago Silva, yang tahun ini akan berusia 40 tahun. Faktanya, Chelsea terlibat dalam pertarungan dengan Barcelona untuk mengontrak Koundé pada tahun 2022, tetapi bek Sevilla saat itu memilih untuk pindah ke Spanyol, setelah menyetujui persyaratan pribadi dengan raksasa Katalan. Newcastle United dan Arsenal juga mengawasinya untuk musim panas, yang terakhir bisa memikatnya ke London dengan tawaran untuk bersaing di Liga Champions dan Liga Premier. Sementara yang pertama tampaknya tidak masuk 4 besar musim ini.
feeling like a fool again, thinking I can fool myself by telling me lies. When there's so many things that I keep in my mind, I hang around people I don't even like. If they can be happy. Manchester United menghidupkan kembali minat pada superstar Barcelona senilai 100 juta euro. Banyak pemberitaan mengenai masa depan Frenkie de Jong di Barcelona belakangan ini, bahkan memaksa sang gelandang keluar dan mengkritik media Spanyol karena menyebarkan apa yang disebutnya kebohongan. Masa depan saya, sebenarnya saya agak kesal dengan apa yang kalian, jurnalis, tulis secara umum. Banyak hal yang keluar tidak benar, itu membuat saya kesal, ujarnya. Semua yang dikatakan media tentang gaji dan masa depan saya adalah kebohongan. Asapnya banyak. Meskipun demikian, tidak dapat disangkal bahwa De Jong adalah pemain yang memiliki banyak pengagum di pasar dan akan mendapatkan bayaran yang cukup besar jika dia dijual dan Barcelona dapat memperoleh penghasilan tersebut. Kini, pemberitaan di Inggris, seperti dilansir Mundo Deportivo, mengklaim bahwa Manchester United telah menghidupkan kembali minat mereka untuk merekrut Frenkie de Jong dari Barcelona. Bukan rahasia lagi bahwa raksasa Liga Premier adalah pengagum jangka panjang pemain berusia 26 tahun tersebut, setelah melakukan upaya serius untuk mengontraknya beberapa tahun pada tahun 2022. Sebuah langkah tampaknya mungkin terjadi karena Barcelona mencapai kesepakatan dengan Manchester United, tetapi De Jong tetap teguh dan menolak pergi sehingga menyebabkan operasi tersebut gagal. Namun sekarang, dengan masuknya investasi baru ke dalam tim dari Sir Jim Ratcliffe dan Ineos, Manchester United siap untuk mengambil keuntungan besar di pasar musim panas dan telah mengidentifikasi De Jong sebagai target utama, bersama dengan Harry Kane. Sitting lonely in my room again, trying to find the words to say, but nothing comes out. I am looking for the better days, seem like they just stay away whenever I try. There's so many things that I keep in my mind. My friends keep me out and it hurts every time. With all the emotions I built up inside, oh why can't I? Will someone look so